Matahari adalah sumber kehidupan bagi bumi, menyediakan energi yang menopang seluruh ekosistem dan memungkinkan peradaban untuk berkembang. Dengan massa sekitar 1989 nonillion kilogram dan diameter lebih dari 1,4 juta kilometer, matahari adalah raksasa yang menghasilkan energi melalui proses fusi nuklir di intinya. Setiap detiknya, matahari mengubah sekitar 600 juta ton hidrogen menjadi helium dan melepaskan energi sebesar 380 septillion watt. Sebagai perbandingan, konsumsi energi global manusia saat ini hanya sekitar 18 terawatt, yang berarti matahari menghasilkan energi dalam jumlah 1 detik lebih banyak daripada dibutuhkan manusia selama ratusan ribu tahun. Namun, sebagian besar energi ini tersebar ke segala arah di luar angkasa, dan hanya sebagian kecil yang mencapai bumi. Inilah yang mendorong para ilmuwan untuk mencari cara guna memanfaatkan lebih banyak energi matahari demi kebutuhan umat manusia. Untuk saat ini, energi matahari dimanfaatkan melalui panel surya, menara tenaga surya, dan metode lainnya yang berbasis di permukaan bumi. Namun, keterbatasan atmosfer dan pergantian siang malam membuat efisiensi penyerapan energi matahari masih jauh dari kata optimal. Dengan begitu, beberapa solusi telah diusulkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi matahari. Yang pertama adalah menempatkan panel surya di luar angkasa. Dengan menempatkan panel surya di orbit, kita bisa menghindari gangguan atmosfer dan memanen energi secara konstan tanpa hambatan siang dan malam. Kemudian, cermin orbital. Dengan metode ini, para ilmuwan berencana untuk memantulkan lebih banyak cahaya matahari ke panel surya di bumi dalam meningkatkan efisiensi energi. Dan terakhir adalah sebuah megastruktur bernama Dyson Sphere. Dyson Sphere merupakan ide revolusioner yang bertujuan untuk memanen seluruh energi matahari dengan membangun struktur raksasa di sekelilingnya. Dari berbagai konsep tadi, Dyson Sphere adalah solusi paling ambisius dan menjanjikan meskipun masih berada di ranah teori saja. Dyson Sphere pertama kali diusulkan oleh seorang fisikawan dan matematikawan bernama Freeman Dyson pada tahun 1960. Konsepnya adalah membangun struktur raksasa di sekitar bintang matahari untuk menangkap hampir seluruh energinya. Memang tidak ada bentuk spesifik tentang Dyson Sphere, tetapi berbagai model telah dikembangkan. Model pertama adalah Dyson Ring. Struktur ini akan membentuk cincin yang mengelilingi bintang seperti orbit planet. Model kedua adalah Dyson Swarm. Pada model ini, akan ada sekumpulan satelit atau panel surya yang mengorbit matahari untuk mengumpulkan energinya. Dan model ketiga adalah Dyson Cell. Model ini akan membentuk bola besar yang sepenuhnya menyelimuti matahari, menangkap hampir semua radiasinya. Menurut teorinya, Dyson Sphere akan memungkinkan peradaban memanfaatkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar, sekelas dengan skala Kardashev tipe 2 atau tingkat peradaban yang mampu mengontrol seluruh energi dari bintang induknya. Jika manusia berhasil membangun Dyson Sphere, maka manfaat yang bisa diperoleh akan meliputi berbagai banyak hal. Pertama adalah energi tidak terbatas. Energi yang dihasilkan oleh Dyson Sphere akan cukup untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih, perjalanan antar bintang, dan bahkan kolonisasi galaksi. Kedua, mengatasi krisis energi. Jika Dyson Sphere berhasil diciptakan, maka tidak akan ada lagi ketergantungan pada bahan bakar fosil atau energi terbarukan yang terbatas oleh kondisi lingkungan. Ketiga, adalah perkembangan teknologi luar angkasa. Pembuatan Dyson Sphere akan mendorong pengembangan material luar angkasa, teknologi robotika, serta kemampuan eksplorasi dan kolonisasi luar angkasa. Keempat atau terakhir adalah transformasi peradaban. Dengan sumber energi yang tidak terbatas, peradaban bisa berkembang tanpa batas, menciptakan dunia lebih maju dan futuristik. Beberapa hal tadi memang terdengar luar biasa. Namun untuk membangun megastruktur Dyson Sphere akan menjumpai serangkaian tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi berbagai hal juga, seperti yang pertama adalah material dan teknologi.
Dyson Sphere akan membutuhkan material yang sangat kuat dan ringan dalam jumlah yang besar. Saat ini, tidak ada bahan di bumi yang mampu menahan tekanan dan panas ekstrim di sekitar matahari, apalagi dengan jumlah yang masif dan besar. Kedua, pembangunan di luar angkasa. Struktur Dyson Sphere harus dibangun di orbit matahari dengan koordinasi sempurna yang membutuhkan teknologi manufaktur luar angkasa yang jauh lebih maju dari yang kita miliki saat ini. Ketiga, energi dan biaya. Membangun Dyson Sphere membutuhkan energi dan sumber daya yang luar biasa besar dan kemungkinan lebih banyak dari yang bisa disediakan oleh seluruh bumi saat ini. Keempat adalah stabilitas dan juga pemeliharaan. Struktur sebesar Dyson Sphere harus memiliki sistem pemeliharaan otomatis yang canggih agar tetap dapat stabil dalam orbitnya dan tidak mengalami tabrakan atau malfungsi. Kemudian, yang terakhir atau kelima adalah dampak astrofisika. Dengan menyelimuti matahari sepenuhnya, akan mengubah pola radiasi yang dipancarkannya, yang mungkin akan berdampak pada planet di tata surya kita dan memicu perubahan lingkungan yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi, mungkinkah Dyson Sphere menjadi kenyataan? Dyson Sphere adalah konsep futuristik yang bisa mengubah peradaban manusia secara drastis. Dengan memanen seluruh energi matahari, manusia akan memiliki akses ke sumber daya tak terbatas yang dapat mempercepat perkembangan teknologi, eksplorasi luar angkasa, dan kesejahteraan global. Namun, mewujudkan Dyson Sphere membutuhkan terobosan besar dalam teknologi, material, dan manufaktur luar angkasa. Saat ini, kita masih jauh dari mencapainya, tetapi berbagai langkah awal seperti panel surya di luar angkasa dan eksplorasi material baru dapat menjadi batu loncatan menuju impian tersebut. Apakah suatu saat nanti manusia bisa membangun Dyson Sphere? Mungkin bukan dalam waktu dekat ini, tetapi dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, ide ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana peradaban manusia telah mencapai revolusi industri dan era teknologi informasi, mungkin suatu hari peradaban manusia akan memasuki era energi bintang yang sesungguhnya dan dapat membangun megastruktur bernama Dyson Sphere. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pengetahuan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.